Pemirsa sana, persoalan sholat tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat seringkali muncul di masyarakat. Apalagi memang banyak masjid-masjid yang menggelar sholat tarawih berjamaah dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Ada yang 20 rakaat dan ada pula yang 8 rakaat. Sebenarnya manakah yang lebih baik di antara keduanya? Masalah jumlah rakaat tarawih memang ini agak sedikit menggelitik keingintahuan kita. Karena kita melihat di tengah masyarakat ada yang tarawihnya 20 dengan witir 3, jadi 23. Ada juga yang tarawih 8 dengan witir 3, jadi 11. Lalu mana yang sebenarnya ini sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi? Beberapa masyarakat kita, banyak yang sekarang pada umroh di bulan Ramadan ke Saudi Arabia. Mereka sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Mekah. Agak terperangah juga karena ternyata di sana malah 20 rakaat. 20 rakaat dengan witir 3. Jadi ini ternyata bukan hanya urusan kita di Indonesia yang beda-beda, tapi bahkan di dunia Islam pun juga terjadi perbedaan-perbedaan itu. Nah, kalau kita mau telusuri ke belakang, sebenarnya tarawihnya Rasulullah itu berapa sih? Jawabnya adalah tidak ada yang tahu, karena tidak ada pernah disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang berapa tarawihnya Rasulullah. Yang ada adalah sholat tahajud yang setiap malam beliau lakukan. Di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah melebihi dari 11 rakaat, atau riwayat yang lain menyebutkan 13 rakaat dalam sholat-sholat. Wah, hadis-hadis ini adalah hadis untuk qiyamul lail dalam arti tahajud dan bukan tarawih. Sedangkan untuk tarawih memang ada hadis yang lain yang menceritakan bahwa Rasulullah berjamaah di masjid, malam kedua makin banyak, malam ketiga semakin banyak lagi. Tapi kemudian malam berikutnya Nabi ternyata sudah tidak mau keluar, tidak mau menemui para sahabat, artinya tidak menjalankan sholat tarawih berjamaah. Lalu mereka kecewa dan besoknya mereka bertanya pada Rasulullah, kenapa dihentikan ya Rasulullah? Dan beliau mengatakan, fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut sholat tarawih ini akan diwajibkan pada kalian. Maka sejak itu sampai akhir hayat Rasulullah sudah tidak ada lagi sholat tarawih berjamaah seperti yang kita lihat di masa kita sekarang yang dilakukan di masa Rasulullah. Dan sampai kemudian masa Abu Bakar 2 tahun juga tidak ada sholat tarawih itu. Barulah di masa kepemimpinan Umar radhiyallahu an kemudian menginisiasi ulang untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi yang pada saat itu Ubay bin Ka'ab diminta untuk menjadi imam. Dan memang riwayat-riwayat yang sampai pada kita menyebutkan bahwa sholat yang dilakukan oleh para sahabat yang merupakan ijma' di antara mereka itulah sholat yang jumlahnya 20 rakaat. Dan oleh karena itulah kalau kita perhatikan secara jujur, 4 mazhab yang berbeda-beda seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab itu rata-rata semua mengatakan bahwa tarawih itu adalah 20 rakaat. Maka kalau kita saksikan kenapa di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah, mereka melaksanakannya bukan 8 tetapi 20, karena mereka mengikuti mazhab Hambali yang berlaku di negeri mereka. Itulah yang banyak kemudian menjadi pendapat jumhurul ulama. Lalu bagaimana dengan tarawih yang 11 rakaat itu? Nah, tarawih yang 11 rakaat ini barulah ulama-ulama mutakhirin yang hidup pada abad-abad sekarang atau abad kemarin yang menginisiasi untuk melakukan sholat tarawih 11 rakaat saja. Katakanlah Al-Mubarakfuri misalnya atau As-San'ani, ya, dalam beberapa fatwanya mengatakan kita menginisiasi sholat tarawih yang bukan 20 tetapi yang 11, mengacu kepada hadis Rasulullah yang sebenarnya oleh para ulama sebenarnya itu bukan hadis untuk tarawih tapi untuk sholat tahajud. Tapi tidak mengapalah, karena seluruh ulama sepakat bahwa sholat tarawih itu bukanlah sesuatu yang wajib. Dan bilangan rakaatnya memang menjadi khilafiyah di antara para ulama. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau bukan hanya 20 rakaat, bahkan sampai 36 rakaat. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tarawih itulah 40 rakaat, bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau kita mau berapapun kita bisa lakukan.